Baik pemirsa, kalau melihat dan juga berkaca pada pemilu sebelumnya, pemilu 2019, kita bisa tahu begitu besarnya, begitu pengaruhnya luar biasa dan juga cukup signifikan melihat kontribusi yang diberikan oleh para relawan untuk bisa mendongkrak, untuk bisa mengkatrol dan juga memberikan suara sebanyak-banyaknya kepada pasangan capres-cawapres yang mereka dukung dan juga mengantarkan sampai kemenangan. Bagaimana dengan pemilu tahun ini? Kalau kita lihat memang hingga saat ini lebih kurang sebulan ataupun juga kurang dari sebulan menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Ternyata banyak sekali pergerakan para relawan, perpindahan yang tadinya mendukung 01 pindah menjadi 02, yang mendukung 02 pindah jadi 03 dan sebaliknya. Nah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana pergeseran-pergeseran ini, termasuk kita akan lihat apa yang menjadi motivasi, menjadi dasar dan juga menjadi alasan para relawan untuk bisa memberikan dukungan secara all out kepada para pasangan capres-cawapres. Betulkah karena tertarik dengan visi, misi dan juga janji-janji mereka? Betulkah karena melihat performa mereka di debat ataupun juga di kesempatan-kesempatan lainnya saat kampanye? Atau hanya karena faktor pragmatis, faktor keuntungan pribadi dan juga uang semata? Kita akan bahas mengenai hal ini, perwakilan dari para relawan masing-masing capres ataupun juga cawapres 01, 02, 03 sudah bersama saya baik di studio ataupun juga daring dan juga pengamat politik. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ini dari kubu ataupun juga pasangan 03 yang juga merupakan relawan Ganjaris. Saya kedatangan sosok yang sangat cantik sekali, Mbak Maya Nindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mbak Maya nanti juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat politik Kang Ujang Komarudin melihat ini semua. Saya yakin Kang Ujang punya catatan yang banyak juga mengenai peran serta dan juga kiprah dari para relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ujang, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, kita juga nanti kedatangan dari pasangan 01 juga, nanti akan hadir Bang Benny Pramula tapi juga masih melaksanakan sholat maghrib. Kita akan perkenalkan juga untuk yang mewakili dari kubu 02, Wakil Komandan TKN, yaitu yang juga mengawal Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ada Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam Bang Noel. Selamat malam Ibu yang cantik. Baik Bang Noel. Salam buat Kang Ujang dan Ganjaris. Oke, baik Bang Noel. Nah, kita langsung saja Kang Ujang. Kang Ujang, saya sudah sempat tadi berikan keterangan bagaimana peran dari para relawan di pemilu sebelumnya 2019. Kalau di pemilu ini 2024, seperti apa peran relawan yang menurut Kang Ujang lihat? Apakah ada perbedaan dibandingkan pemilu sebelumnya? Ya tentu begini, pertama relawan ini kan terbagi-bagi, artinya ada yang besar, ada yang biasa saja gitu dan ada yang juga yang kecil. Oke. Nah kekuatan relawan ini kan ketika diakumulasikan ya menjadi besar juga. Ya. Makanya misalkan ketika Pilpres yang lalu katakan ada Bang Immanuel gitu kan, ada Jokowi manianya salah satu yang besar gitu. Sekarang jadi Prabowo mania gitu. Itu dia. Lalu juga ada Projo. Ini kan dianggap relawan-relawan yang besar. Tapi kan di luar itu banyak juga ada relawan yang biasa saja. Misalkan Ganjaris di kubu Pak Ganjar dianggap besar gitu, ada sahabat Ganjar juga besar. Nah, oleh karena itu saya melihat ya fungsi atau peran relawan itu yang tidak dilakukan oleh partai politik. Ya partai politik bukan hanya sebagai pemberi tiket, bukan hanya sebagai pemberi perahu ya untuk capres-cawapres kandidat itu berlayar. Tetapi bagaimana ditopang oleh kekuatan relawan ini. Karena begini, masyarakat itu tidak semua suka dengan partai politik. Karena misalkan dianggap, mohon maaf ya, dianggap korup, dianggap citranya masih belum positif di mata publik. Nah ruang inilah yang digunakan oleh relawan untuk tadi men-endorse ya, mendorong ya, support sistem ya bagi para kandidat itu untuk menaikkan elektabilitas. Suara mereka layak diperhitungkan? Ya saya melihat iya. Buktinya apa? Buktinya yang dulu katakan relawan hanya jadi wakil menteri saja, sekarang bahkan sudah jadi menteri. Menkominfo gitu ya. Oleh karena itu artinya dalam konteks hari ini, perjuangan hari ini, relawan itu punya jasa, punya kekuatan yang memang layak diganjar sebagai menteri. Faktanya ada. Dalam kabinet hasil resapel kemarin kan begitu. Artinya kekuatan relawan bagaimanapun ini diperhitungkan dalam konteks untuk mengisi kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh kandidat maupun oleh partai politik. Baik Kang Ujang, ada satu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Kang Ujang bahwa peran relawan bisa menggait suara-suara non partisan ataupun juga suara-suara yang memang mungkin swing voter atau belum menentukan pilihan sejak awal. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri yang namanya relawan ini kemudian sering berpindah. Yang tadinya kemudian mendukung pasangan capres-cawapres satu kemudian berpindah ke yang lainnya. Bang Noel, melihat hal ini Bang Noel,
sepertinya banyak juga perpindahan relawan yang tadinya mendukung pasangan 01, 03 berpindah ke pasangan 02. Anda melihat sebagai sebuah keuntungan atau seperti apa sebenarnya mapping para relawan saat ini yang dimiliki oleh pasangan 02, Bang Noel? Ya, kalau kita kan senang-senang aja ya, artinya pesan demokrasinya tersampaikan dengan ada perpindahan migrasi, ada yang dari 01 ke 02, 02 pindah ke 03, 03 pindah ke 02. Ini saya anggap sebuah fenomena demokrasi yang semakin baik ya untuk menuju 2024. Karena kan kita mendapatkan 3 pilihan, kecuali 2 pilihan ya. Dengan fenomena ini ya kalau ada yang bermigrasi kami, ya kami menganggap bahwa ini sebuah keuntungan. Kalau kemudian ada yang bermigrasi dari kami ke 03, ya itu kan keuntungan untuk 03. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang bermigrasi ke 01, ya keuntungan buat 01. Tapi hari ini fenomena bermigrasi ke 02 kan semakin banyak ya. Semakin banyak. Saya tidak tahu reasonnya apa, tapi mereka kan punya alasan masing-masing kenapa pindah. Kalau dulu kan saya jelas ada persoalan yang sangat ideologis terkait pilihan-pilihan politik saya waktu dulu saya menjadi pendukung Ganjar, kemudian menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terkait soal gagasan, kemudian perilaku pribadi sosok pemimpin yang dulu saya dukung, sedikit ada semacam ya maaf, ada semacam keangkuhan dan kesombongan. Dan itu ternyata terkonfirmasi ketika nanti ada beberapa kawan saya dulu sangat garis keras sekali pendukung salah satu calon, yang akhirnya bilang benar Bang Noel, apa yang Bang Noel sampaikan itu benar sekali, dan itu terasa di saya hari ini. Dan ya nggak lama lagi makin banyak yang akan melakukan pergeseran atau bermigrasi ke 02. Ya saya rasa itu menurut kami ya itu keuntungan lah, keuntungan yang sangat genuine ya. Karena mereka ada yang memang ada yang ideologis, ada yang pragmatis. Nah kalau yang pragmatis ini nggak tahu saya seperti apa, karena banyak kan kawan-kawan saya yang mengikuti jejak saya, saya itu lebih banyak pertimbangan ideologis. Oke Bang Noel, kita tahan sampai di situ Bang Noel. Materi mengenai apa yang menjadi alasan dasar apakah pragmatis ataupun ideologis nanti akan kami bincangkan lebih lanjut di segmen berikutnya. Tapi saya juga ingin dengarkan bagaimana suara Mbak Maya melihat Ganjaris ini cukup solidkah hingga saat ini, atau sebenarnya di dalam juga sudah sempat ada isu-isu beberapa orang anggotanya mungkin yang akan bermigrasi ke pasangan lainnya? Ya, kalau saya melihat perpindahan relawan itu sesuatu yang wajar ya. Kami ini kan relawan organik. Organik itu artinya semua atas daya kami sendiri. Kemudian juga itu juga menunjukkan, oleh karena itu relawan itu sifatnya cair. Apabila ada yang merasa tidak sama lagi visi politiknya dengan kami, itu ada yang merasa mungkin ada tawaran-tawaran yang lebih baik, yang disebut dengan pragmatis seperti begitu. Itu kami rasa ya kami sikapinya dengan santai saja. Ada Mbak Maya seperti itu, memang realitanya ada banyak seperti itu, godaan-godaan itu. Namanya itu relawan itu kan dunianya benar-benar dinamis. Apabila ya itu tadi, apabila kita sudah tidak mempunyai kesamaan visi, apabila ada yang ingin berpindah mendukung toko sebelah, ya kami santai saja, santai saja. Yang penting kami yakin bahwa apa yang kami perjuangkan selama ini adalah perjuangan yang benar, kami yakini itu, yaitu membawa Ganjar Mahfud menjadi presiden dan ke-8. Yang tadinya kami ini ingin melanjutkan melihat bahwa Pak Jokowi itu, Ganjar Mahfud itu sebagai penerusnya Pak Jokowi gitu. Karena apa? Kesamaannya itu adalah satu, Ganjar Mahfud itu Ganjar ya, Pak Ganjar kan. Karena kami ini Ganjaris sudah mendukung Ganjar itu sejak 2021. Pada saat Pak Ganjar itu belum dicapreskan oleh PDIP, kami sudah mempunyai keyakinan bahwa Ganjar ini adalah yang terbaik sebagai presiden selanjutnya. Karena Ganjar ini sudah menjadi anggota DPR selama 2 periode, jadi sudah berpengalaman. Sebagai kepala daerah itu sudah dari 2 periode juga, jadi Ganjar ini berpengalaman. Kemudian Ganjar ini dekat dengan rakyat, yang dari semua capres, yang suka belusukan itu hanya Ganjar. Yang dekat dengan rakyat hanya Ganjar. Yang bisa tidur di rumah rakyat itu hanya Ganjar. Yang mendengarkan keluhan-keluhan rakyat itu hanya Ganjar. Oleh karena itu kami memutuskan nih, dari ngobrol-ngobrol antar sesama teman, cuman dari ngobrol-ngobrol biasa,
kemudian memutuskan bahwa oh memang Ganjar ini yang paling cocok. Oke. Oleh karena itu lahirlah kita buatlah Ganjaris. Oke, baik. Ya, nah ini juga sudah sempat saya sounding tadi kepada Anda pemirsa yang salah satu narasumber berikutnya yang tadi juga mungkin belum sempat kami kenalkan kepada Anda. Sudah hadir bersama saya juga di studio Bang Benny Pramula yang merupakan co-kapten dan juga jubir dari Timnas pasangan nomor 1. Jubir dari Timnas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Benny, sehat. melihat perpindahan para relawan. Nah ini kemudian ketika kita tahu Ibu Khofifah Indar Parawansa mendeklarasikan dirinya akan mendukung 02, bahkan jadi jubir kampanye nasional begitu. Adakah ketakutan perpindahan pasangan Amin ini yang tadinya mungkin Gus Imin mengklaim ini relawan dari para NU akan semua larinya ke pasangan nomor 1. Dengan adanya deklarasi dilakukan oleh Ibu Khofifah, Anda melihat begitu perpindahan kemungkinan menuju 02 dari relawan NU, Bang Benny? Iya, kami tidak terlalu mengkhawatirkan akan hal itu karena tentang Ibu siapa? Ibu Khofifah. Ibu Khofifah ini kan sudah lama sebetulnya ya, sejak beberapa bulan atau setahun yang lalu bahkan gelagat untuk kemudian berada pada pihak 02 itu sudah terlihat. Jadi ini bukan sesuatu yang mengagetkan buat kami dan justru semakin memacu kami untuk lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi di lapangan. Soal perpindahan relawan, masuk, keluar masuk dan lain sebagainya itu hal yang biasa. Karena itu hak asasi manusia, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bertahan pada satu ide dan gagasan tertentu yang kami tawarkan kepada mereka. Dan perlu kami sampaikan bahwa di paslon 01 itu ada 871 simpul relawan. Oke. Ya, itu ada 871 simpul relawan dan yang mundur menyatakan menarik dukungan itu hanyalah 9 relawan menurut kami. Yang 1-2 orang oknum yang barangkali hanya karena ketidaksamaan lagi ide dan gagasan lalu mereka kemudian menarik diri. Itu hal yang wajar dan kami tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu dan itu bukan masalah yang besar menurut kami. Kalau Bang Benny sepertinya percaya dengan mati 1 tumbuh 1000, Iya. sepertinya itu. Tapi yang pasti nanti Bang Benny, Kang Ujang bisa berikan pandangan. Sebenarnya apa sih yang membuat para relawan ini bisa berpindah hati, bisa kemudian mengalihkan dukungannya untuk pasangan lainnya? Apakah memang faktor ideologis ataukah memang faktor pragmatis, keuntungan pribadi yang bisa didapatkan semata? Berbicara mengenai perpindahan, Bang Noel nanti mungkin bisa cerita. Yang tadinya dukung Pak Ganjar kemudian jadi Pak Prabowo, nanti mungkin Mbak Maya bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Tapi nanti ya kita akan bahas setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi.